23 tahun kita memberanikan diri untuk membuat sarana Mangun Kencana ini, atau Samudra Mangun Kencana, sarana menciptakan Samudra Mangun Kencana, yang kita namakan perahu. Dua tahun sebelum kita masuk ke sini, kita sudah memulai membuat perahu. Bahkan dahulu awal-awal membuka kampus pendidikan itu, anak-anak sudah kita ajarkan bagaimana membuat perahu katamaran yang kecil. Angkatan pertama mungkin mengalami itu. Kemudian 2 tahun yang lalu kita membuat perahu yang ukuran kecil, 2-3 orang bisa mendayung. Kemudian agak besar dan berjalan. Akhirnya dengan keberanian, karena sudah melatih diri, kita membuat yang lebih besar. Saudara-saudara, apa yang kita buat ini adalah perahu yang sederhana. Artinya sederhana itu perahu dari kayu yang kita buat sendiri. Tukangnya adalah tukang pantai utara Indramayu ini, yang jaraknya kalau jalan kaki 5 menit dari sini. Kaki mobil. Mulai kita bangun. 6 bulan jadi. Orang banyak bertanya dari mana kayu. Memang kayu di Indonesia sudah sangat tipis, khususnya kayu-kayu yang kuat. Kita pergi ke Kalimantan untuk mendapatkan kayu ulin. Kita bertapa di sana 3 bulan. Kemudian kita kembali mendapatkan 4.000 kubik dan kita mulai. Kita menerobos, tidak lagi turun di Surabaya atau Gresik atau Semarang, tapi kita turunkan di Cirebon. Kemudian kita ingin bila membawa dari Kalimantan atau dari Irian, kita tidak ingin turun di Cirebon lagi karena masih mengganggu lingkungan. Dari Cirebon kemari yang membawa kayu itu cukup mengganggu jalan raya. Maka kita siapkan pelabuhan yang berbentuk TUKS, terminal untuk kepentingan sendiri. Kala suplai kayu dari mana-mana, kita bisa turunkan di sini.
Saudara-saudara, kita menyadari bahwa laut adalah kekayaan Indonesia yang terbesar. Ratus-ratus kali, bahkan ribu kali lipat berada di laut. Nah, kalau kita tidak ambil kesempatan itu, maka akan diambil orang lain. Orang lain itu artinya bangsa-bangsa lain, khususnya di sekitar sini, di sekitar Indonesia, bahkan jauh daripada Indonesia berkerumun mengambil isi laut Indonesia. Bandar Indramayu. Mitra dari Syah Bandar Indramayu, sehingga memang menjadi sangat penting kita melakukan kunjungan di sini. Kita melihat ada bangunan kapal di sini ya, bangunan kapal yang kalau kami lihat ya sangat eksklusif ya. Ya, eksklusif, peruntukannya bisa juga nanti dibuat seperti kapal ya, kapal pesiar, kapal untuk mancing atau kapal penangkap ikan, perikanan di sini ini sangat luar biasa. Gerbang perekonomian ya, semua itu mau komoditas yang paling banyak untuk transportasi itu pasti melalui laut. Ya, karena kalau kita lihat grafiknya itu antara kos dan jarak itu makin efektif dan efisien kalau kita melalui jalur laut. Nah, ini kami sangat bagus, apalagi memang kalau untuk pembuatan kapal dari bahan kayu yang otomatis pasti mendatangkan bahan-bahan kayu dari luar Indramayu ya, seperti dari Kalimantan, dari Irian nantinya. Nah, kalau sudah berbentuk terminal khusus itu pasti langsung bisa masuk ke pelabuhan ini langsung gitu, tanpa mungkin melalui perantara daerah-daerah lain, sehingga memang kayu yang datang di sini untuk pembuatan kapal sendiri memang diperbolehkan karena untuk kepentingan sendiri. Nah, itulah namanya tersus, terminal khusus. Nah, ini kami minta pelabuhan ini dibangun dengan secara profesional, standar internasional, ya, semoga bisa ditingkatkan lagi peruntukannya, bukan hanya selain untuk galangan kapal, bukan untuk pembuatan kapal, tetapi bisa untuk kegiatan wisata bahari yang ada di wilayah Indramayu. Ya, jadi wilayah Indramayu ini menjadi bisa tune lah, bisa match dengan mungkin program-program yang dilakukan oleh Pemkab Indramayu dengan visi misi dari Samudra Biru ini untuk bisa saling bersinergi, dan juga selaku Syah Bandar yang tujuan utama kita terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran juga menjadi concern kami ya, bagaimana nanti kapal-kapal yang masuk atau keluar masuk di wilayah ini, keselamatan pelayaran mulai dari alur pelayaran ya, perambuan-perambuannya juga itu nantinya akan bisa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Saya setelah tadi mendengar ya, setelah kita berdiskusi santai ya, kami diajak naik di atas kapal yang baru dibangun, disuguhin dengan, saya rasa host sangat baik, ramah tamah yang disampaikan kepada kami. Memang kesannya sangat begitu baik ya, apalagi tadi kami dilihatkan dengan pembangunan kapal yang tradisional tapi modern gitu loh, dengan kapal-kapal kayu yang dibangun bukan hanya tadi untuk peruntukan hanya kapal perikanan, tapi dibangun untuk kapal-kapal yang nanti bisa ke pariwisata, khususnya wisata bahari. Apalagi memang program pemerintah dengan kondisi pasca pemulihan sekarang ya, itu kita berharap dengan adanya program-program sehingga mendatangkan
wisatawan yang kemudian banyak datang ke Indramayu sehingga bisa memperbaiki perekonomian di wilayah Indramayu. Kesannya sangat baik ya. Saya tadi punya visi misi yang sangat baik sekali untuk NKRI Merah Putih khususnya ya. Tujuan utamanya mulai dari tadi program-program yang disampaikan, visi misinya yang sudah memiliki, mungkin nanti sudah dikonsep dalam bentuk blueprint mungkin ya, dalam bentuk master plan atau kan blue ekonomi. Itu saya rasa sangat baik dan memang pemikiran yang seperti itu lagi dibutuhkan untuk di negara kita. Karena ya tadi kita saling membahu antara pemerintah dengan pihak swasta, saling bekerja sama untuk bagaimana kita memperbaiki dan meningkatkan perekonomian yang ada wilayah sekitar, terutama nantinya berjenjang ke wilayah perekonomian nasional. Dengan keadaan seperti itu, kita ingin membangun samudra, ingin terjun ke samudra, maka kapal yang kita buat agak beda daripada kapal-kapal nelayan yang lain. Kalau kapal nelayan yang lain itu ukurannya 15 meter atau 18 meter atau 20 meter lunasnya. Kita mencoba 2 kali lipat. Kali ini 30 meter lunas dan jadinya berbentuk fisik hampir 45. Yang kemungkinan mampu menampung hasil laut itu berupa ikan 400 ton. Setelah selesai ini, kita belum berikan pelindung kayu ini. Baru akan kita mulai diberikan lindungan yang berupa fiber. Dan kita dibantu oleh sahabat kita dari Jakarta untuk memberikan pengalamannya, ditularkan pada kita, dan kita siapkan tenaga-tenaga untuk menyerap itu semua, supaya kemandirian juga akan terjadi dalam hal membalut kapal supaya usianya bisa lama. Kayu tidak termakan oleh kerang dan lain-lain. Batu es dari atas biasanya ini keroncong batu es. Kita bersilaturahim dalam rangka penguatan sumber daya manusia. Karena hari ini kita melatih teman-teman para penerus generasi muda untuk belajar tentang teknologi komposit. Kalau teknologinya belajarnya sebenarnya bisa part by part ya, atau term by term. Tapi insya Allah dengan waktu yang sangat singkat diberikan pada kami 2 hari, teman-teman di sini sudah mulai bisa meracik tentang aplikasi coating fiber atau komposit dalam dunia kelautan atau dirgantara. Si aplikasi yang simpel, langsung pada praktek, 2 hari ini bertahap demi tahap dan izin Allah bisa tercapai. Tinggal ke depan bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita menerapkan berdasarkan tingkat kesulitan dan tingkat aplikasinya. Demikian. Kemudian sudah melangkah kedua, mesin sudah datang. Alhamdulillah kita mendapatkan mesin yang khusus untuk marine, mesin marine dari perusahaan Perancis yang dibuat di Shanghai, Worldwind.
Nah, saudara-saudara, usaha ini yang kita mulai di tahun ke-23 umur As-Zaitun. Perjalanan membangun laut, dan diharapkan membangun laut ini untuk membangun pendidikan. Oleh sebab itu, baik green economy maupun blue economy semuanya adalah untuk menjalankan pendidikan. Pendidikan adalah usaha yang paling mulia di dunia. Manusia terdidik akan bisa membangun segala macam. Manusia terdidik akan terhindar daripada sikap tidak jujur. Manusia terdidik akan terhindar daripada sikap yang tidak cinta pada negerinya. Oleh itu, kita membangun pendidikan supaya Indonesia maju jaya dan supaya Indonesia abadi.